Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik di YouTube, Instagram, Facebook, di TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Tidak terasa kita masuk di minggu keempat 2024. Minggu ini kita akan masuk Februari. Sangat tepat, sangat cepat ya waktunya. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan. Saya rindu setiap saudara taat meskipun berat melakukannya. Sama seperti Abraham taat mempersembahkan Ishak anak tunggalnya. Berat, tapi dia taat. Sama dengan Yusuf, dia taat meskipun tidak ada yang melihat dia. Dan taat tanpa ada satu pun keluh kesah. Saya rindu sama semua kita semua di sini. Di 2024 ini pastikan tidak ada satu kata pun mengeluh. Katakan, tidak ada satu kata pun mengeluh. Satu dua ya. Belum ikhlas. Coba deklarasikan sama-sama. Ku imani. Lebih semangat. Ku imani. Aku percayai. Dari lidahku ini. Tidak satu kata pun. Kata-kata mengeluh. Dari lidahku ini. Hanya ada. Mengucap syukur. Dalam segala hal. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Wah, gitu ya. Saudara sudah kulihat wajah-wajah yang bersyukur. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan bantah-berbantahan, supaya kamu tidak dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sama-sama semuanya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, Nats Filipi 2 ini adalah cerita Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka tetap taat mengerjakan firman Tuhan walaupun di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, di tengah kesukaran. Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka tetap taat. Karena jemaat Filipi juga mengalami tekanan, mengalami kejaran, mengalami aniaya, mengalami persoalan. Tetapi Rasul Paulus berkata, kerinduanku engkau tetap taat pada Tuhan. Demikian juga pada hari ini saya pendeta di tempat ini. Saya berdoa, semua saudara tetap taat meskipun banyak persoalanmu. Meskipun banyak menghinamu, banyak tantanganmu, banyak persoalanmu, tetaplah engkau taat mengikut Tuhan. Percayalah, jikalau saudara taat, Tuhan di pihak saudara. Tidak mudah kadangkala untuk taat. Tapi untuk taat itu ada sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang memampukan saya bisa mengasihi istriku. Tuhan yang memampukan saya bisa mengasihi anak-anakku. Tuhan yang memampukan saya bisa berdoa untuk yang menyakitiku. Ingat, yang menyakitimu itu Tuhan suruh doakan dia. Tuhan suruh berkati dia. Itu tandanya kalau dirimu anak Tuhan Yesus.
Anak Tuhan Yesus tidak mau bertengkar. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Anak Tuhan Yesus tidak mau bertengkar. Lebih semangat, 1, 2, 3. Anak Tuhan Yesus tidak mau bertengkar. Bilang sebelahnya, jadi pembawa damai. Amin. Kalau dirimu anak Tuhan Yesus, dimanapun engkau ada, engkau menjadi pembawa damai. Oleh karena itu kita belajar bagaimana kita bisa taat. Yang pertama, taat meskipun tanpa pengawasan. Di Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada kata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini bukan artinya kita menjadi takut lihat Tuhan. Maksudnya sungguh-sungguh, serius dengar khotbah, fokus melakukan firman Allah. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Ini Paulus bilang kepada jemaat Filipi. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Paulus itu meninggalkan Filipi. Dia pelayanan ke tempat lain. Dia mau jemaat Filipi itu tetap taat. Tetap melakukan firman Tuhan. Saudara, ada kata kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Ini saya terangkan sebentar. Sebenarnya ketika kita terima darah Yesus, kita sudah selamat. Ya, karena Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan, bukan oleh usaha kita. Jadi jangan coba-coba berusaha untuk selamat. Udahlah, udah cukup Tuhan yang berusaha mati di kayu salib. Itulah keselamatan itu. Jadi kalau saudara dan saya sudah menerima salib Yesus, percaya sudah selamat. Yohanes 10 ayat 28 pasti selamat. Pasti masuk surga. Jadi imani bahwa ketika engkau sungguh-sungguh percaya Yesus mati di kayu salib, Roma 10 ayat 9 dan 10, barang siapa yang percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan dan bangkit pada hari ketiga dari kematian dan mengaku dengan mulutnya, maka ia diselamatkan. Jadi keselamatan itu diberikan anugerah, kasih karunia. Maksud kasih karunia apa? Semua di ruangan ini nggak layak selamat, tapi dilayakkan. Amin. Saudara dan saya nggak layak masuk surga, dilayakkan. Jadi jangan ada yang sombong rohani ya. Jangan ada yang merasa lebih rohani dibandingkan yang lain. Jangan. Semua kita ini sama-sama perdosa. Pardolo. Enggak lah, kita enggak pardolo sanggul ya. Kita kampung durian. Jadi sama-sama di kampung. Jadi saudara, kalau banyak yang punya iman kalau dia dipanggil Tuhan malam ini. Jam 11 malam dipanggil Tuhan. Pasti ke surga. Yang percaya oleh kasih karunia angkat tangan. Dengan iman yang percaya bahwa dia memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak angkat tangan ini ya. Karena hanya 2 tempat. Kalau nggak percaya ke surga, ya hanya 2 tempat. Pak, nanti kalau aku bilang aku percaya sombong. Enggak, justru kau menghormati salib. Justru engkau mempermuliakan salib Tuhan. Karena Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Justru kalau engkau nggak percaya ke surga, engkau berkata percaya salib, engkau mempermalukan salib. Kalau engkau mempermuliakan salib, engkau percaya dia mati untuk hidup kekal. Jadi keselamatan diterima ketika saya terima Yesus. Tapi ada kata kerjakan keselamatan. Ini penting. Kenapa kerjakan keselamatan? Maksud Tuhan supaya setelah kita terima keselamatan, kita terus mengalami perbaharuan. Kolose 3:10. Tiap hari kita dipulihkan, diperbaharui. Hari demi hari kita dipulihkan Tuhan. Sampai kita serupa dengan Kristus. Jadi kita semua sedang menuju kesempurnaan dengan Kristus.
Diperbaharui hari demi hari. Termasuk penderitaan yang kau alami. Termasuk penderitaan yang saya alami. Itu membentuk saya serupa dengan Tuhan. Makanya ketika engkau menerima penderitaan, percayalah ada tujuan Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil kepada rencana Allah. Ayat 29, Roma 8 ayat 29. Supaya engkau serupa segambar dengan Tuhan. Jadi lewat penderitaan hidupmu semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan tolak penderitaanmu. Karena lewat penderitaan itulah engkau dicetak serupa dengan Yesus. Saya bersyukur kulewati penderitaan hidupku udah banyak. Kalaupun tahun ini ada penderitaanku, aku akan berkata, mendatangkan kebaikan. Demikian juga dirimu. Kalau 2024 ini ada penderitaan, bersyukurlah. Karena itu proses Tuhan. Membentuk hidupmu serupa segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu jangan mengeluh kalau ada masalahmu. Bersyukur. Karena kalau engkau punya masalah, tandanya kau masih hidup. Karena hanya orang matilah yang tidak punya masalah. Kalau di ruangan ini ada orang yang kepingin didoakan tidak punya masalah, maju ke depan. Kita akan serahkan dia ke rumah Bapa di sorga. Supaya dia jangan kembali ke bumi ini. Selagi masih ada di bumi ini, masalahmu tidak siap-siap. Ya, lihatlah wajah kiri kananmu, wajah bermasalah itu. Makanya dia lama di kaca gara-gara menutupi masalah itu. Tempel sana, tempel sini. Siapa di antara kita tidak punya masalah? Pura-pura tidak punya masalah, betul. Oh, sehebat-hebatnya kau di Bali, healing. Pulang-pulang pening, betul nggak? Karena ke sana pun kau berutang. Cicil tiket pesawat 12 kali. Hotel 6 bulan. Jadi setelah saya terima keselamatan, saya mengerjakan keselamatan. Bukan supaya saya selamat. Sekali lagi saya katakan, kita diselamatkan oleh apa? Kasih karunia. Sekali lagi ya, ini soal ujian. Kita diselamatkan oleh apa? Kasih karunia. Kasih karunia oleh percaya kepada salib Yesus. Hanya satu jalan ke sorga. Makanya jangan pernah jual imanmu kepada siapapun. Percaya hanya satu jalan ke sorga. Mahal darah Yesus, itulah keselamatan bagi kita. Berkat yang terbesar dalam hidup kita, menerima salib Yesus. Kalau kita menerima salib Yesus, kita menerima hidup kekal. Dari 8 miliar lebih penduduk dunia, berapa yang terima salib? Tidak banyak. Salah satu dirimu. Tapi Pak, kalau dia udah terima salib, dia percaya anak Tuhan Yesus, tapi kelakuannya setan. Bahkan saya melihat dia lebih setan daripada setan. Bahkan kepala setan pun hormat sama dia. Karena dia lebih kesetanan daripada setan. Ada loh. Setan bermusyawarah, yang satu itu lebih setan dari kita. Istrinya lagi hamil, dipukulnya, dihajarnya, diselingkuhinya, dihianatinya, dipukulinya. Ada loh suami yang kesetanan begitu. Anak sakit gak peduli dia. Wow, sedih loh. Sedih, sorry ya. Saya tidak sedang mengganggu engkau yang sedang berselingkuh. Tapi saya sedang mau menghajar engkau. Karena tahu lagi PDKT untuk berselingkuh. Aku bawa firman Allah. Pedang yang akan membuka segala tabir dosa-dosa itu. Jangan ya, kejam. Semalam seorang ibu nangis dari Flores lah, dari mungkin lagi nonton, Shalom. Dari Flores, dari Papua, Maluku Utara, ada banyak. Dari Tangerang yang telepon saya, sakit. Anak lagi demam, anak lagi di opname pun gak peduli suaminya. Sadis. Makanya saya waktu bilang, orang yang berselingkuh itu gangguan jiwa. 14 juta viewersnya.
viral. Karena saya berasa, bagaimana mungkin anakmu demam tidak kau lihat. Lihatlah orang yang selingkuh. Terbodoh-bodoh otaknya. Bodoh cobalah. Melongo. Bingung, betul enggak. Amatilah orang berselingkuh. Kosong gini. Kita bodoh-bodoh dia gini-gini. Bilang sebelahnya, selamatkan dia. Baru kau bilang, aku itu. Oh kalau kau itu, kau bertobatlah. Ada lagi orang bisa bergereja baik-baik. Bisa main musik baik-baik. Tapi berselingkuh. Apakah kita nggak akhir zaman begitu? Cobalah. Bingung saya. Ada? Nggak ada. Main musik baik-baik. Di sini baik-baik. Ya Allah ya Tuhan. Manusia macam apa lah itu? Benar. Bilang sebelahnya, betul yang bilang pendeta itu. Bilanglah. Ada orang gak betul. Bisa loh di mimbar ini masihan. Tapi berselingkuh. Lebih parah, bisa khotbah. Itu lebih parah. Bisa khotbah dia di mimbar. Tapi berselingkuh. Sedang berselingkuh. Maka poin pertama. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi. Taat meskipun tanpa pengawasan. Lakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat tanpa pengawasan. Di mana-mana ada CCTV. Supaya apa itu? Pengawasan. Tapi ingatlah, masih ada lebih daripada CCTV ini. CCTV sorga. Masih ingat lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Sama-sama. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ada orang handphonenya penuh pornografi. Hati-hati gunakan HP-mu. Hati-hati gunakan HP-mu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan HP-mu. Ada orang punya grup tapi kerjanya menggosip ibu-ibu yang lain. Hati-hati gunakan HP-mu. Hati-hati gunakan HP-mu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan HP-mu. He is omnipresent. Dia maha hadir. Dia ada di hatimu. Dia ada di semua tempat. Tidak ada tempat yang dimana engkau bebas melakukan. Karena Tuhan ada di tempat itu. Ketika engkau sudah mulai berselingkuh, di tempat itu Tuhan ada. Bahkan di tempat di mana engkau kamar buat mesum, Tuhan ada. Dia tahu semua apa yang saya lakukan. Dia tahu semua apa yang kau lakukan. Maka dikatakan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Maksud takut dan gentar di sini artinya dengan rasa hormat sama Tuhan. Engkau menghormati tubuhmu sebagai bait suci Tuhan. Hormati tubuhmu sebagai rumah Tuhan. Jangan buat rumah Tuhan menjadi rumah perzinahan. Itu maksudnya kerjakan keselamatan. Jangan buat rumah Tuhan menjadi rumah sakit hati. Maka saya berdoa 2024 Januari ini engkau sudah steril dari sakit hati. Karena masih banyak masalah hidup yang kau hadapi. Masih banyak lagi tantangan hidup yang kita hadapi. Mengapa menambahi beban yang gak perlu? Sakit hati itu akan membuat engkau lebih rusak, lebih hancur. Saudara yang saya kasihi. Taat sama Tuhan tanpa diawasi. Kalau engkau pekerja kantor. Jangan ketika datang bos, mobilnya kedengaran datang. Langsung pura-pura komputer itu. Langsung
seperti kerja data, pergi bos, main game. Pergi bos, menggosip. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Kalau saudara benar-benar ikut Tuhan, semua yang dikerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Ya. Kalau saudara benar-benar takut Tuhan, penuhi Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 24. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita dan kitalah hambanya dan upah dari Tuhan. Makanya saya percaya anak Tuhan Yesus tidak ada pengemis. Tidak ada peminta-minta. Bahkan Alkitab berkata tidak peminjam-minjam. Kebiasaan saudara meminjam uang, hati-hati. Saya tidak salahkan karena KPR itu bagus. Cicilan sepeda motor itu bagus. Karena engkau bisa mencicilnya, toh juga naik Grab ongkosnya 600.000 sebulan. Lebih pintar lagi kita ganti menjadi cicilan sepeda motor. 3 tahun selesai. Naik Grab 750.000 sebulan. Sewa kamar udah 700.000. Cicilan per bulan. Ada rumah Pak Jokowi. Rumah Jokowi. Bukan rumah Pak Jokowi. Rumah Jokowi. Bisa bayar 1 juta sebulan. Tinggal tambah 300 udah rumah sendiri. Ngapain sewa-sewa? Memang sebentar-sebentar kita rasa jauh nampaknya Laut Dendang. Sekarang dekat. Dulu jauh itu Laut Dendang rasaku. Sekarang udah injak rem, injak gas langsung sampai. Injak rem ya nggak jalan. Kalian pun dengar khotbah jangan ngantuk. Apa yang salah kok khotbahkan harus tahu. Dulu jauh itu Martubung, betul? Dulu jauh Simalingkar. Yang belum punya rumah ya. Udah pasangan suami istri ya. Beli rumah. Seperti rumah Pak Jokowi yang sudah program itu, yang di program Pak Jokowi. Supaya saudara punya rumah. Kalau nggak ditempati pun sewakan. Supaya ada investasimu. Semua sekarang kota ini akan lebih dekat lagi. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Dengar anak gadis. Anak gadis, dengar. Bukalah matamu, dengar khotbah ini. Buka hatimu. Cari cowok yang setia sama. Gak perlu kau capek mengawas-awasi dia. Beberapa di sini anak gadis, kau suruh kawanmu mengawas-awasi dia. Kau pasang kan CCTV kan? Beberapa kawan-kawanmu, pergi dulu kau lamhot, lihat dulu. Lihat dulu si Charles itu. Capek kau, betul. Kasihan lo yang dikhianati itu. Jantungan kita, asal kau pergi, jantungan. Gak tenang pasangan. Benar, kalau kau jumpa pasangan yang setia, nerakalah hidupmu. Matilah kau. Betul, mati. Mati pelan-pelan hidupmu. Kecuali, kalau memang akhirnya harus kau putuskan tidak bersama dia karena dia berkhianat. Karena ada suami yang minta istrinya, ini pasien saya, supaya dua-duanya diterima. Suaminya minta selingkuhannya juga tinggal di rumah. Akhirnya dia terima loh sekian tahun. Karena uang dari dia. Dan dia jadi sakit mental. Lama-lama menjadi sakit fisik. Lama-lama gangguan jiwa. Teman saya dokter masuk rumah sakit jiwa hanya gara-gara suaminya selingkuh. Ada yang saya tahu mati bunuh diri. Saya ajak sama saudara, anak gadis anak-anakku. Ingatlah Amsal 31 ayat 30. Kecantikan adalah kebohongan. Kemolekan adalah sia-sia. Kegantengan juga adalah kebohongan. Ketampanan juga adalah sia-sia. Carilah cowok takut akan Tuhan. Carilah cewek takut akan Tuhan. Cari yang setia, engkau akan berbahagia. Setia ketika kau sakit ada di sampingnya.
Ketika hari tuamu ada di sampingnya, ada di sampingmu dia. Ketika engkau nggak sanggup mengambil makanan, minuman karena engkau demam, karena engkau jatuh, atau engkau stroke. Ada pasanganmu yang setia sampai mati, cari itu. Kupastikan ketampanannya membuat engkau susah, kalau itu ukuran pertama. Saya tidak anti dengan ketampanan, karena saya pun tampan. Paling tidak menurut saya dan menurut istriku lah. Menurut kalian terserah. Tapi kalau itu patokan pertamamu, engkau akan hancur. Demikian juga cowok. Kalau kau cari cewek karena cantik, karena kaya, waduh, merawat kecantikannya itu lebih susah. Mana sikit-sikit lagi, matahari, nggak tahan, nggak tahan. Oh Tuhan. Sikit kena matahari, panas, panas. Kau merawatnya itu. Hidup ini berat. Tapi masih ada seputar itu, nggak bisa bang, panas. Sementara dompetmu pas-pasan. Mamamu pun guru SD negerinya. Belum kepala SD, masih SD negeri. Di Segumpar. Yang kadang-kadang gempar gara-gara gempa bumi. Bapak berladangnya. Terus kau cari cewek yang bergaya-gaya. Kau lihat dia kena langsing. Pastikan itu 3 tahun langsung itu, saudara. Kau lihat dia kayak biola, 10 tahun kayak bola. Saya mau katakan, cari yang setia. Yang gak perlu kau awasi. Bilang sebelahnya, nggak usah awasi dia. Bilang sebelahnya, ada beberapa kuliah, taunya aku, kau awasi dia kan. Yang lagi kau pacaran, lagi ada cowok, muka awas-awasi dia, nggak usah. Dan kau juga harus tahu diri, kalau ada cowok nggak suka samamu, jangan paksa. Ini nggak segala usaha kau lakukan. Nggak usah. Kalau memang bukan dia dari Tuhan, ya Tuhan akan kasih yang terbaik bagimu. Saya berdoa. Semua kita di ruangan ini mau taat tanpa diawasi. Katakan, saya mau taat tanpa diawasi. Bilang sebelahnya, saya nggak perlu diawasi. Karena saya takut Tuhan. Amin. Laki-laki juga isinya main game. Nggak perlu kau diawasi mamamu. Udah semester terakhir pun kau masih diawasi mamamu. Oh Tuhan Yesus. Udah semester, udah tingkat 4. Masih diawasi mamamu. Pak mati Kimi. Udah mau kawin coba lah. Entar lah mak, sikit lagi mak. Tuhan Yesus. Dan ada juga cewek yang suka sama pemain game terus. Pagi game, siang game, malam game. Nanti kau hamil mau melahirkan. Sebentar lagi lah kau lahir. Lagi diserang aku. Anaknya udah juru-juru tangannya. Pak. Kau pun sebentar dulu. Udah gila dia pulangnya. Dan kau yang lebih gila mencintai laki-laki kayak gitu. Maka kalau ada cowok yang mengatakan cinta samamu, tolong bang, aktivitasmu dari pagi sampai malam. Aku gak anti game, silakan. Kalau itu memang 20 menit, 30 menit, 1 jam untuk refresh, silakanlah. Tapi kalau itu 5 jam, 6 jam, makan apalah kau? Alkitab bilang Tesalonika kalau tidak bekerja jangan makan. Beberapa di antaramu kuliah anak-anak gadis, ada seseorang yang perlu kau putuskan. Jangan bawa ke pernikahan. Cari orang yang setia tanpa diawasi. Capek lu biaya pengawasan. Capek, berat lu itu. Mana mau pergi si Lampot mengawasi Charles tanpa uang bensin, betul nggak? Paling tidak pulsanya. Baru dia bilang, aku lagi ngopi, lagi pengawasan CCTV. Jadi tolong dong transfer, lagi makan pangsit sama cappuccino. Cair. Pengawasan itu mahal. Maka kau jangan dekati orang yang tidak taat ketika engkau tidak ada bersama dia. Itu maksud Paulus. Aku pergi, aku mau kalau taat. Jadi maksud Paulus, tanpa kulihat engkau melakukan pekerjaan Tuhan. Tanpa kulihat engkau takut dan gentar kepada Tuhan.
Karena itu dikatakan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Di kantor pun engkau takut Tuhan. Jangan takut bos. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Gadgetmu, takut Tuhan aku dengan gadgetku ini. Makanya kalau di Facebook kadang-kadang muncul pornografi. Aku minta staf, kok bisa muncul si kawan ini di Facebook. Bingung juga aku, gak pernah aku add dia berteman. Tiba-tiba pornografi di story-nya. Lu jauh ben inaton. Kadang-kadang mama-mama yang lebih garang masalah pornografi ini. Serius saya bilang. Saya sampai bilang sama staf, tolong hapus, saya gak ada berteman. Baru diceritakan oleh staf. Iya Pak, Bapak gak berteman. Yang si Facebooknya itu dihack. Sehingga dipakai orang lain. Sehingga diupload yang pornografi Bapak kena. Kan malu juga aku sebagai pendeta, kok bisa. Tapi aku gak mengerti teknologi. Setelah saya tanya baru mereka jelaskan. Gak aku aja lah, kau juga korban itu. Cuma skip cepat, delete, blokir. Yang kedua, taat dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dalam Filipi 2:13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nanti 12:15 kalian maju ya. Jangan maju sekarang. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Jadi kemauan saya jadi hamba Tuhan, itu Tuhan yang membuat itu. Kalau saya serius sampaikan sama saudara, tidak ada kemauanku jadi pendeta. Karena aku ngambil dokternya udah capek. Untuk bersaing mengalahkan orang 3.000, masuk 100 orang tahun 88 di USU. Itu capek. Saya ingat sampai pingsan-pingsan saya untuk mendapatkan itu. Ambil lagi S2. Terus saya kenapa jadi pendeta? Bahkan sekolah teologi 2 kali. Saya tahu Tuhanlah yang menaruh di hatiku. Dari sisi uang, jauh. 12 tahun pertama itu pengorbanan. 11 tahun terakhir adalah 1/10 dari yang ku dapat dari dunia kedokteran. 1/10, padahal waktuku di sini udah pagi siang malam, pagi siang malam. Sampai sekarang pun belum sebanding Bapak Ibu. Kalau saya mau jujur, Yayasan Imelda jauh lebih banyak menjanjikan uang. Kalau saya mengabdi. Tapi saya permisi dari mertua. Kenapa? Karena Tuhan taruh di hatiku. Gembalakan domba-dombaku. Sehingga saya sekarang ini melihat uang tidak lagi menjadi tujuan hidup saya. Tidak lagi harta, keangkuhan hidup, keinginan daging. Siapa yang mengubah hati saya? Tuhan. Orang bilang saya bodoh. Padahal saya waktu itu pasien saya 51 hari. Kalau 50 kali 20.000 aja, untung dari honor dokter pada waktu itu 1 juta. Itu 15-20 tahun yang lalu. Katakan gaji saya 25 juta, 30 juta dari dokter umum aja. Tapi saya tidak lagi itu. Saya tahu Tuhan yang taruh. Sama dengan Paulus, dulunya dia namanya Saulus, membunuh orang. Tuhan panggil dia. Ketika dia membunuh orang di Damsyik, di perjalanan Tuhan panggil dia dan 3 hari dia buta. Dan akhirnya dia melihat oleh Ananias. Tuhan yang mengubah. Tuhan yang mengubah hatimu dan menghati hati saya. Makanya ibu-ibu dengar, engkau tidak bisa mengubah suamimu, engkau tidak bisa mengubah mertuamu, engkau tidak bisa mengubah edamu. Kan aku bilang eda kan langsung naik telinganya. Eda. Karena aku tahu kau berantem dengan edamu. Ada. Nggak bisa kau mengubah itu. Yang bisa mengubah hati manusia hanya Tuhan. Makanya jangan menuntut orang berubah. Ikuti apa yang saya lakukan. Dengan kata, Tuhan ubahlah saya. Supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, ubahlah saya. Supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Akulah pusat perubahan.
Aku berhenti menuntut orang berubah. Ubah aku Tuhan. Kalau itu doamu, Tuhan dengar. Tapi kalau doamu terus, ubahlah mertuaku, ubahlah suamiku, ubahlah anakku. Bahkan ibu-ibu semalam telepon saya sampai nangis. Sampai banyak bertanya-tanya kepada saya. Sedih hatinya. Bagaimana supaya anaknya berubah? Saya bilang, ibu yang berubah. Saya ajak semua kita pada hari ini. Berhenti memokuskan orang lain yang berubah. Karena tidak ada ayatnya. Yang benar kata ayatnya, Roma 12 ayat 2. Alami pembaharuan akal budi. Berubahlah dari dirimu sendiri. Saudara yang saya kasihi. Kalau engkau mau melihat sesuatu terjadi dalam keluargamu, Tuhan yang sanggup memberikan kemauan itu. Dan siang ini pun engkau beribadah. Tuhan yang menaruhkan di hatimu mau ibadah. Sebenarnya ada pilihan tidak mau ibadah. Betul? Pernahkah engkau mengalami dalam dirimu ada pilihan tidak mau ibadah? Tapi Tuhan bilang ibadah. Dan akhirnya kau ibadah, itu pun Tuhan. Dan Tuhan juga yang sanggup membuat engkau berkata, Yesus adalah Tuhanku. Ingat, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang gak diampuni. Yaitu dosa tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Itu adalah menghujat Roh Kudus. Kalau itu gak diampuni. Jadi semua dosamu yang lain diampuni. Tapi kecuali kalau engkau tidak lagi percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu menghujat Roh Kudus. Saya berdoa agar saudara taat dan minta bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, taat tanpa bersungutan dan bantahan. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Adanya orang taat mengerjakan, mengepel, tapi bersungut-sungut. Makin berat loh pengepel itu. Nyapu kalau kamu bersungut-sungut, makin lama, makin berat. Berkat pun jauh darimu. Maka saya tanamkan sama semua kita. Karena saya juga terus mendeklarasikan. Dari mulutku ini tidak ada satu kata pun mengeluh. Saya sudah diizinkan Tuhan banyak pencobaan terakhir-terakhir juga. Tapi saya pegang janjiku samamu Tuhan. Tidak satu kata pun mengeluh. Tidak satu kata pun menyalahkan orang. Tidak satu kata pun menuntut orang. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 18 kata Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Kristus padamu. Kerinduan Tuhan Yesus adalah ketika engkau bangun pagi. Terima kasih Tuhan. Ketika malam mau tidur. Terima kasih. Meskipun ada sakit. Meskipun ada masalah keuangan. Masalah hubungan. Tapi mengucap syukur dalam segala hal. Tahukah saudara Filipi 4 ayat 4. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Padahal Rasul Paulus di tengah-tengah penjara. Dipasung dengan Silas. Dalam penderitaan, dalam penjara. Rasul Paulus bisa bersukacita. Oleh karena Tuhan. Alkitab bilang. Roh Kudus memberikan engkau sukacita. Saat ada penindasan. Itu bedanya dengan orang dunia. Kalau orang dunia setelah selesai masalah baru merasa bahagia. Damai, bersyukur. Kita enggak. Di tengah persoalan, di tengah gelombang hidupmu, engkau bersyukur, berbahagia, damai hatimu. Walaupun gelombang masih banyak. Saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan tetap mencintai Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bersukacita di tengah badai persoalan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.